Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana kita mengambil topik persekutuan. Saudara-saudara, persekutuan itu penting sekali. Nah, itu sebabnya kita hari ini belajar apa itu persekutuan, sehingga persekutuan yang penting itu kita mengerti dan kita dapat melakukannya, saudara-saudara. Tujuan dari persekutuan orang-orang Kristen sangatlah penting, karena dalam persekutuan kita bersama-sama akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam persekutuan orang beriman dapat dikuatkan dengan bertumbuh dalam Kristus. Seperti Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 11-12, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, jadi Paulus ingin mengingatkan betapa dia bersyukur adanya persekutuan antara dia dan jemaat yang dilayaninya. Nah, itu sebabnya Paulus dikatakan terhibur, ya, oleh karena iman bersama-sama bertumbuh, sehingga dikatakan kita dikuatkan dan bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, ya, bergunanya, pentingnya itu persekutuan adalah dunia akan mengerti bahwa Yesus diutus oleh Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 22-23, Yesus berbicara, ya, atau berdoa kepada Allah. Dikatakan demikian, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, ya, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi dalam persekutuan itu, saudara, kita dapat menyatakan kepada dunia dalam persekutuan kita yang ada bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara, dan dia diutus oleh Allah. Jadi pentingnya persekutuan itu. Sekarang bagaimana seharusnya persekutuan itu, ya saudara-saudara? Yang pertama, persekutuan itu dibangun dengan suatu dasar dari ikrar bersama. Roma 12 ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara, dalam persekutuan itu, saudara, kita harus memiliki dasar yang jelas, yaitu saling mengasihi, ya, bahkan dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Tanpa dasar saling mempercayai, tak akan ada persekutuan. Dalamnya rasa persekutuan itu beraneka ragam, ya saudara, sesuai dengan dalamnya ikrar kita masing-masing. Yang kedua, untuk kita mengerti bagaimana seharusnya dalam sebuah persekutuan adalah kita memiliki ikrar harus didasari dengan kasih agape. Apa kasih agape? Kasih agape adalah kasih satu arah, yakni kasih yang mengasihi sekalipun, nah gitu ya. Dan bukan mengasihi karena, jadi sekalipun kamu tidak baik, aku tetap baik. Sekalipun kamu jahat, aku tetap mengasihi. Sekalipun kamu pelit, aku tetap mengasihi, gitu ya. Jadi ikrar dengan kasih agape ini tak akan goyah oleh tidak konsistennya sikap seseorang pada kita. Jadi waktu saat awal kita barangkali baik-baikan, tapi dalam perjalanan kita lihat ini orang kok tidak sesuai dengan awal perkenalan kita. Tetapi oleh karena kita membangunnya dengan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan dari teman kita, tapi kasih yang benar-benar kita taburkan, kita beri, itu hasilnya akan menjadi indah dalam sebuah persekutuan. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu yang belum pernah ada di dalam agama manapun juga, saudara, ya, bahkan ajaran apapun juga, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, saudara-saudara. Yang ketiga, persekutuan yang benar itu berpusat pada Kristus. Jadi persekutuan yang kita bangun itu bersama-sama harus, ya, pusatnya adalah Kristus. Persekutuan kita dengan sesama didasarkan oleh ikrar kita pada Kristus, ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan demikian. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, saudara. Ya, ya, di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan demikian. Jadi jika dalam Kristus ada dorongan semangat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih sayang, belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan sehati, sepikir, memiliki kasih yang sama, dipersatukan dalam roh, dan memiliki satu tujuan. Jadi jelas, saudara, ya, betapa persekutuan itu berpusatnya kepada Kristus, sehingga kita apa yang kita lakukan semua Kristus, gitu. Yang keempat, ya, di dalam persekutuan itu kita berjalan dalam terang, sama-sama Kristus yang terang itu yang memimpin kita. Jadi kita bersama-sama, gitu ya. Jadi untuk suatu persekutuan sangat diperlukan sikap saling terbuka, ya, jujur dan benar, ya, karena hal-hal ini akan mendatangkan hal-hal yang baik, yang berarti, saudara, berjalan di dalam terang itu. Nah, apa berjalan di dalam terang itu? Keterbukaan itu, ya, saling terbuka dalam persekutuan itu, jujur dan benar. Yang pertama, pengakuan akan dosa-dosa kami pada lain orang atau dengan kasih sayang menutupi dosa orang lain. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6-7 dikatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Kristus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, saudara. Nah, itu yang penting di dalam sebuah persekutuan, saudara. Yang kedua, ya, ketaatan pada terang, ya, di dalam persekutuan yang terbuka, yang saling jujur dalam kebenaran. Itu yang kedua adalah ketaatan pada terang, hukum-hukum yang telah diberikan Allah secara umum atau khusus. Ya, jadi kita tetap taat atas tuntunan hukum firman yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, dalam sebuah persekutuan itu. Yang seterusnya, penyingkiran dari semua topeng atau penutup yang palsu. Jadi dalam sebuah persekutuan yang jujur, yang terbuka, yang benar, ya jelas, saudara, apa adanya, tidak boleh menutup-nutupi, sehingga teman kita yang dalam kebersamaan saling tidak mengetahui kehidupan Anda. Itu bukan sebuah persekutuan, saudara. Nah, inilah di dalam sebuah persekutuan itu kita harus singkirkan topeng kita. Kita harus nyatakan apa adanya kita, supaya nanti kalau ada kekurangan kita ditambahkan oleh teman-teman kita yang lain di dalam persekutuan itu, ya, sehingga kita menjadi bertambah atau bertumbuh dalam sebuah persekutuan itu. Tapi kalau kita tidak terbuka, orang tidak tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Ya, kalau kita lebih, kita harusnya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang barangkali berkekurangan atas kelebihan kita, atau sebaliknya ada kekurangan kita, teman-teman yang lain bisa menutupi kekurangan kita atau melengkapi kekurangan kita, sehingga kita bertumbuh dalam persekutuan. Sebab di dalam sebuah persekutuan yang terbuka, yang jujur, yang benar, kata firman Allah hari ini, itu akan membawa kita dalam sebuah pertumbuhan rohani yang baik, gitu. Tapi kalau ada topeng, ya, ditutupi oleh kepalsuan, ya itu tidak baik, ya. Jadi itu harus disingkirkan. Begitu banyak persekutuan di dunia ini yang munafik, saudara. Dari luar tampaknya melakukan suatu kegiatan yang baik, tapi tidak demikian di dalamnya, tidak murni, saudara. Ya, saya banyak sekali mendapatkan contoh-contoh itu. Ada orang yang kesannya mau berbuat baik, tapi sebenarnya berbuat baiknya ada motivasi, ingin dihormati, ingin dihargai,
ya ingin terkenal dan sebagainya. Jadi mengikuti sebuah persekutuan hanya untuk dia menonjolkan dirinya sendiri, yaitu itu namanya orang munafik, tidak murni dia ya di dalam tindakan-tindakan yang ada, karena melakukan suatu kegiatan yang baik tapi tidak demikian di dalamnya, dia tidak jujur, ya dia melakukan perbuatan-perbuatan baiknya, kelihatannya sih baik, oh apa yang butuh ini kami kasih, tapi ternyata prakteknya nggak gampang, ya dia akan berhati-hati sama kita. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Kalau dia jujur, dia kenal kita dengan baik, mempelajari kita, mengenal kita lebih dalam, seharusnya ketika dia mau berbuat baik, ya dia berbuat baik karena dia udah tahu kita kok, ya, sehingga tidak munafik gitu. Kelihatannya ya apa yang kamu butuhkan saya akan kasih, ternyata begitu kita minta, oh ditanyanya macam-macam, harus beginilah, harus begitulah. Nah itu berarti tidak jujur. Ya, dalam sebuah persekutuan kita harus jujur, kita harus saling mengenal, saling terbuka, buka topeng kita, sehingga saat memang kita membutuhkan sesuatu, teman kita tahu kebutuhan kita itu benar-benar, sehingga tidak ada kecurigaan atau tidak jujur, ya. Nah, jadi persekutuan itu perlu, ya, sehingga tidak ada topeng atau penutup palsu. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya. Ya, kita sedang berselancar dalam kebenaran, kita sedang mempelajari kebenaran itu, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita yakin kita nggak akan, kalaupun kita barangkali ditipu, dibohongin, kita nggak akan marah karena kita tulus ikhlas melakukan semua tindakan dalam kebersamaan di dalam persekutuan itu, ya, baik kita memberi maupun kita mendapatkan sesuatu, semua serba terbuka. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kenalilah anggota-anggota persekutuanmu dengan benar, dan anggota-anggota persekutuanmu mengenali engkau juga dengan benar, dan supaya benar, jujur, terbuka, tidak ada topeng, sehingga hasilnya itu akan mendatangkan kemuliaan, nama Yesus dipermuliakan. Kalau tidak, kita nanti jadi topeng dan hasilnya sebuah persekutuan yang munafik, ya. Persekutuan yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kelihatannya sih tindakan-tindakannya baik, tapi sebenarnya semuanya ada motivasi, pengen terkenal, pengen dihargai, pengen dianggap orang baik, dan sebagainya. Dan itu tidak baik dalam sebuah persekutuan. Dan itu tidak juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan nantinya, ya saudara. Ya, perhatian yang sungguh-sungguh untuk kesejahteraan orang lain. Jadi dalam sebuah persekutuan yang baik, yang jujur, yang terbuka, dia akan memperhatikan teman-temannya. Kalau dia punya kelebihan kepandaian, dilihat ada temannya yang kurang pandai, yang bisa dia bantu untuk tambahkan pengetahuannya, dia tambahkan dengan hati yang tulus dan jujur, ingin temannya juga berkembang nilai-nilai intelektualnya, sehingga dia mau mengajarkannya dengan sukacita. Bukankah itu sesuatu yang indah? Atau melihat temannya ada yang kekurangan dalam bidang kesejahteraan ekonomi, ya saudara, dia membantunya dengan tulus, saudara, tanpa nanti lu kalau gua tolong, lu hormati gua hargai, enggak. Karena dalam persekutuan yang terbuka, saling mengasihi, kekurangan teman-teman akan kita isi oleh kelebihan kita, tetapi kelebihan teman-teman juga akan mengisi kekurangan kita, ya. Tak seharusnya seseorang itu mempunyai itikat yang tersembunyi, ya, demi keuntungan dirinya sendiri. Kerinduan kami hendaknya hanya untuk memberi, ya. Lebih bagus dalam sebuah persekutuan itu kita itu memberi, hati itu untuk memberi. Jadi waktu kita bersekutu, kita kenal teman-teman kita, apa yang saya bisa berikan untuk teman-teman saya ini dalam sebuah persekutuan. Saya ingin menjadi berkat. Itu lebih indah, sekalipun tadi saya juga memberitahu ada juga barangkali kekurangan kita yang bisa dilengkapi oleh kelebihan-kelebihan teman kita. Tapi bangunkanlah dalam diri kita sebuah kerinduan untuk menjadi orang yang memberkati daripada saudara menerima, gitu ya. Filipi 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah itulah saudara, firman Tuhan mengajarkan
betapa pentingnya sebuah persekutuan yang jujur, ya, yang terbuka, yang tidak ada topeng, yang tulus, sehingga kita benar-benar menunjukkan kehidupan kita yang apa adanya, yang rendah hati, yang memang apa adanya, saudara, ya. Nah, seterusnya di dalam persekutuan yang baik itu adalah ada kerelaan untuk mengorbankan diri. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi jelas, saudara, saling mengasihi. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Ya terbuka, jujur, apa adanya. Kita tolong teman kita dengan hati yang tulus, tidak ada keinginan untuk dihargai, dihormati berlebihan, semua karena kita saling mengerti, saling mengetahui, saling terbuka, sehingga waktu kita saling menolong, kita menolong dengan hati yang tulus, ya. Oke, arti kehidupan ini sebenarnya lebih dari hanya kehidupan secara jasmani, saudara. Ini hal-hal yang jasmani sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan hal yang rohani bahwa kita ini kekasih Kristus. Kristus itu luar biasa baik dan luar biasa. Kalau tanpa perbuatan jasmani yang menunjukkan kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita ini. Jadi arti kehidupan sebenarnya mencakup milik kita secara materi, pandangan hidup kita, kesukaan-kesukaan kita, dan seterusnya. Bahkan juga kerelaan untuk membuka hati bagi orang lain, karena kita hanya mengenal seseorang sejauh mana mereka mau membuka dirinya terhadap kita. Jadi ketika orang-orang itu terbuka sama kita, ya kita juga rindu mau terbuka, sehingga akhirnya menjadi sebuah persekutuan yang indah, saling menopang, saling mengisi, saling menutupi kekurangan, bukan menutupi artinya membiarkan kekurangan itu tidak benar gitu ya. Artinya kekurangan yang ada disempurnakan sehingga saling bertumbuh. Itulah persekutuan yang indah. Nah, persekutuan di dalam gereja itu berarti saling berbagi dalam segala hal. Ya, tadi persekutuan secara umum baik di organisasi dunia maupun organisasi yang sifatnya sekuler itu sudah diajarkan oleh firman Allah untuk selalu melakukan persekutuan yang baik. Tetapi persekutuan di gereja dikatakan demikian, saling berbagi dalam segala hal. Ya, itu dasar yang paling penting. Ya, ada 3 tingkat perkembangan dalam persekutuan seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 3, yaitu dijelaskan betapa Kisah Rasul itu menjelaskan ya tentang persekutuan yang memang penting ya, yang diajarkan oleh firman Allah, saudara-saudara. Ya, pertama-tama mereka bersatu hati artinya satu roh, ya saudara-saudara. Mereka satu jiwa, ya, atau sepikiran, ya. Nah, ini di dalam Kisah 4 ayat 32 dikatakan ini, dan kumpulan mereka yang percaya bersatu hati dan jiwa, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa barang kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik mereka bersama, ya. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 32 mengatakan demikian, ya. Mereka bersatu hati, bersatu jiwa, satu pikiran, dan mengikuti citra mereka dengan penekanan pada memiliki bersama apapun yang mereka miliki. Itu satu contoh di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid yang pertama, ya, orang Kristen yang pertama. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44-45 dikatakan begini tindakan-tindakan mereka ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi menabur sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita nolong orang, jor-joran nolong orang. Nah, itu juga tidak benar, ya. Kita menolong untuk membuat orang itu bertumbuh. Setelah dia sudah bisa bertumbuh, ya dia harus belajar hidup sendiri, tidak perlu ditolong terus-menerus, saudara. Karena kehidupan ini adalah saling menopang, bukan untuk saling terus-menerus seperti benalu begitu ya, tapi adalah saling menopang. Kalau sudah bertumbuh, ya bagus, puji Tuhan. Seterusnya, kalau saudara yang masih berkelebihan, berikan kepada teman yang lain dalam sebuah persekutuan yang juga masih membutuhkan. Sedangkan yang sudah bertumbuh, yuk sekarang kamu
sudah diberkati, kamu sudah juga mulai belajar ya memberkati itu macam-macam ya saudara, bukan hanya soal masalah benda-benda atau keuangan atau makan dan minum, tetapi bisa pikiran, bisa perbuatan, bisa tindakan, tingkah laku dan sebagainya. Itu kita bisa memberi, saudara. Nah, saling mengorbankan diri ya. Roma 16 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi begitu ya, mereka sungguh-sungguh ya dalam sebuah persekutuan itu saling mengorbankan diri ya demi pertumbuhan kebersamaan yang ada. Ya, seterusnya mengabdikan diri untuk melayani orang-orang kudus. Jadi kehidupan kita ya kehidupan yang untuk saling melayani bersama-sama orang-orang kudusnya Allah. Ya, di dalam 1 Korintus 16 ayat 15 dikatakan demikian. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Jadi diberikan contoh ya di dalam 1 Korintus 16 ayat 15 bagaimana keluarga Stefanus yang begitu mengasihi Tuhan dan akhirnya melayani orang-orang kudus dengan segala yang dimilikinya. Yang keempat, menjadi saluran untuk membagikan tunjangan pada orang lain yang memerlukan. Jadi persekutuan itu ketika kita menjadi orang yang memberkati, itu benar-benar adalah menjadi saluran ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 berkata demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa sebuah persekutuan yang indah, inti awal yang paling terpenting adalah memberi. Karena dari memberi itu kita akan melihat kekurangan teman gitu ya, dalam persekutuan kita dulu nih ya, persekutuan kita. Ya ada kekurangan teman gue nih yang gue punya kelebihan ya. Apakah kelebihan saudara kita ini? Nah itu yang kita pikirkan untuk kita bisa berikan kepada teman kita yang berkekurangan. Demikian juga nanti mereka juga demikian. Mereka tahu ada kekurangan kita, mereka juga mau menabur karena kita juga menabur. Jadi saling menopang sehingga ada perkumpulan itu benar-benar membawa kepada sebuah pertumbuhan ya. Dan itu sangat indah sekali saudara ya. Karena penting yang untuk kita mengertinya dalam prinsip persekutuan. Ya, yang seterusnya berbagi dalam penderitaan ya. Jadi dalam sebuah persekutuan itu berbagi, sekalipun kita masih dalam keadaan belum berkelimpahan, tapi ketika kita melihat ada teman yang lebih membutuhkan, sekalipun kita juga sebenarnya butuh, kita juga harus belajar. Wah, itu sesuatu yang indah saudara. Kita memberi dari kekurangan kita, kata firman Allah, itu sangat menyenangkan hati Tuhan saudara. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi dalam sesuatu yang kita melakukan kebaikan, tapi dalam sesuatu yang beban, itu sesuatu hal yang luar biasa saudara ya. Seterusnya, pemberian yang penuh pengorbanan. 2 Korintus 8 ayat 2-3 mengatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, dengarkan baik-baik ini ya, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi begitulah sebuah persekutuan yang indah. Bukan harus kita menjadi orang yang hebat dulu, kaya dulu dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ada teman kita yang dalam kebutuhan yang mendesak dan kita sendiri pun sebenarnya masih membutuhkan, tapi kita lihat ternyata teman kita lebih membutuhkan, itu pemberian yang luar biasa. Dalam sebuah beban kita mau memberi, kita sendiri dalam keadaan juga masih membutuhkan, tapi kita juga diharapkan bisa mau membantu teman kita. Wow, ini sebuah sesuatu yang indah ya. 2 Korintus 8 ayat 23 menyatakan demikian ya. Ayat 2 dan 3. Mereka kaya dalam kemurahan ya, sekalipun mereka berat dalam berbagai penderitaan.
Yang seterusnya dalam persekutuan itu ada keramah tamahan. 3 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan demikian, saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, jadi kita tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang ramah ya terhadap orang-orang yang tidak satu persekutuan sekalipun. Ya, kita juga harus menjadi contoh, ya, menjadi teladan. Seterusnya, di dalam sebuah persekutuan juga bisa saling membangun dan saling menguatkan. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 8 berkata demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup. Jadi bukan hanya ngomong tentang firman saja, tapi kita dikatakan melakukan juga ya kasih sayang yang besar dalam kehidupan ya. Karena demikian firman Allah menyatakan demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami dengan kamu. Jadi hidup kita yang kita hidup ini benar-benar juga untuk bisa saling berbagi karena kamu telah kami kasihi. Nah, hasil-hasil saudara, inilah hasil dari perbuatan persekutuan yang baik, yang indah ini ya. Yang pertama, hasil-hasil dari persekutuan gereja yang mula-mula yang tadi saja kita pelajari itu, yang kita rindu bisa kita lakukan dalam persekutuan-persekutuan kita. Kalau selama ini saudara mengikuti persekutuan-persekutuan ternyata tidak seperti apa yang tadi saya jelaskan, yuk mari saudara ikutin persekutuan itu dengan benar, dengan tuntunan firman, sehingga mendatangkan kemuliaan, bukan hanya sukacita, bukan hanya berkat, tetapi kita melihat nama Tuhan dipermuliakan dalam persekutuan. Kalau tidak, saudara saling sombong, saling menonjolkan diri, saling merasa diri paling hebat, wah itu bukan persekutuan namanya, ya. Itu sudah tidak benar, ya, tidak alkitabiah. Jadi persekutuan yang benar adalah saling merendahkan diri, saling berbagi, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan. Di dalam kesusahan kita pun kita bisa saling memberkati ya saudara. Nah, inilah hasil-hasil dari persekutuan gereja yang mula-mula ini. Saya berharap ini bukan hanya sebuah pengajaran saja, tetapi bisa dipraktekkan. Kalau hari-hari ini perkumpulan-perkumpulan saudara tidak membawa ini, tidak mendasarkan yang tadi saya sudah jelaskan, saya berharap saudara mulai mempraktekkan, karena ini adalah ajaran kebenaran ya. Jadi berselancar dalam kebenaran, saudara dididik untuk saudara semakin lancar dalam melakukan kebenaran firman Allah. Yang pertama, hasil-hasil persekutuan gereja yang mula-mula ini, takut akan Allah. Wow, ya, hasil persekutuan mereka bersama itu dikatakan, dan ketakutan datang ke atas setiap jiwa, dan banyak hal-hal ajaib serta tanda-tanda heran yang terjadi. Jadi saudara, hasil dari persekutuan yang benar, saling mengasihi, saling menopang, ya, saling berbagi, dan dikatakan itu membawa ketakutan kepada orang banyak yang melihatnya. Bahkan dikatakan banyak tanda-tanda ajaib ya yang terjadi akibat perbuatan-perbuatan yang baik dalam sebuah persekutuan. Yang kedua, di dalam persekutuan yang ada adalah kesukaan ya saudara, sebuah kesukacitaan yang terjadi, dan ini adalah hal yang luar biasa ya. Setiap hari kata firman Allah, dengan bersatu hati mereka berkumpul bersama di bait Allah dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Mereka menerima makanan mereka dengan gembira dan tulus hati. Wah, saling berbagi itu sebuah kesukaan. Jadi berbagi itu bukan untuk sombong, untuk merasa paling hebat sehingga kita harus dihormati, dan tidak. Berbagi itu adalah sebuah kesukaan. Ya, ingat baik-baik, berbagi bukan hanya soal makan dan minum, bukan hanya soal keuangan, tetapi kepandaian, waktu, tenaga, dan sebagainya kita bisa saling berbagi. Yang seterusnya dikatakan persekutuan ini, ya dikatakan disukai semua orang. Ya, persekutuan yang dibangun dengan dasar yang benar, yang jujur, yang terbuka, yang saling mengasihi, tidak ada topeng, itu dikatakan disukai semua orang. Kisah Rasul 2 ayat 47 mengatakan demikian, sambil memuji Allah, mereka disukai oleh banyak orang.
Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan akibat perbuatan-perbuatan yang saling mengasihi saja. Orang lain yang melihat itu dikatakan itu mau ya memuji Allah, dan akhirnya mereka mau ya bertobat ya menjadi anggota kumpulan yang mereka anggap begitu indahnya ya. Bertambah jumlah orang-orang yang beriman akibat persekutuan-persekutuan kita itu ya saudara. Dan dikatakan semua kebutuhan-kebutuhan jasmani terpenuhi karena saling melengkapi, saling menutupi kekurangan yang ada ya. Jadi jelas ya, Filipi 4 ayat 19 harus kita jadikan dasar kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Yesus Kristus ya. Itu luar biasa, persekutuan yang indah, saling memenuhi, saling menopang. Yang seterusnya dalam sebuah perkumpulan itu pentingnya sebuah kepemimpinan. Ya, aku mendesak kamu di dalam 1 Korintus 16 ayat 15 berkata demikian. Kamu tahu bahwa seluruh isi rumah Stefanus adalah buah-buah pertama di Akaya, dan mereka telah mengabdikan diri mereka untuk pelayanan orang-orang kudus. Supaya kamu juga tunduk terhadap orang-orang seperti ini dan terhadap setiap orang yang bekerja bersama dan berjerih lelah. Jadi kita harus menghormati Stefanus yang pemimpin itu karena dia melakukan itu semuanya hal-hal yang baik. Jadi mari dengan pengajaran hari ini kita belajar ya tentang persekutuan. Biarlah persekutuan kita yang selama ini kita ikuti barangkali belum melakukan ini secara utuh atau secara bulat tentang prinsip-prinsip persekutuan yang indah. Mari saudara lakukan. Kalau saudara belum mau mengikuti sebuah persekutuan, ayo buatlah persekutuan atau masuklah dalam sebuah persekutuan yang indah, yaitu persekutuan rohani ya, kekristenan dalam sebuah gereja ya. Bisa komsel, bisa kul, bisa perkumpulan-perkumpulan apalah yang dinamakan oleh gereja masing-masing, tetapi semuanya harus berdasarkan prinsip-prinsip persekutuan yang tadi saya jelaskan, yaitu dasar-dasar firman Allah yang luar biasa. Demikianlah berselancar dalam kebenaran.